Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khotijah dari jurusan PBS. Kali ini saya akan menjelaskan tentang siswaf dan keuangan sosial Islam, zakat perusahaan, infak dan sedekah, wakaf produktif, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya, tujuan dan manfaat dan lain-lainnya. Oke, zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik, orang yang berhak menerima zakat dalam bentuk modal usaha, alat kerja, atau bantuan produktif lainnya yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan secara berbeda dengan zakat konsumtif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zakat produktif bertujuan membantu penerima zakat agar dapat mandiri secara ekonomi dan tidak terus-menerus bergantung pada bantuan. Tujuan zakat produktif di antara lainnya yaitu meningkatkan kesejahteraan mustahik, orang yang menerima zakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan kemandirian ekonomi, dan mengembangkan usaha produktif, membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas dan keterampilan, mengurangi kesengajaan sosial dan ekonomi antara masyarakat yang mampu dan yang kurang mampu. Mengubah status mustahik menjadi muzaki, orang yang memberi, yaitu dari penerima zakat menjadi orang yang mampu membayar zakat di masa depan. Mendorong pertumbuhan ekonomi umat melalui perputaran dana yang berproduktif. Mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Manfaat dari zakat produktif ialah meningkatkan pendapatan mustahik, orang yang menerima zakat melalui usaha atau pekerjaan yang lebih produktif. 2. Membantu mengurangi kemiskinan karena penerima zakat memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan. Yang ketiga, menciptakan kemandirian ekonomi sehingga tidak selalu tergantung terhadap orang lain. Mengembangkan usaha kecil dengan adanya tambahan modal atau sarana usaha. Membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar dan mengurangi kesengajaan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Yaitu poin pentingnya dari zakat produktif yaitu memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya memenuhi kebutuhan saat tetapi juga memperdayakan ekonomi penerima zakat, membantu terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan bagi individu atau masyarakat. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang infak. Apa itu infak? Infak adalah pengeluaran sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk kepentingan yang baik dan bermanfaat sesuai dengan ajaran Islam. Infak dapat diberikan kepada keluarga, fakir miskin, anak yatim, pembangunan masjid, pembangunan pondok, lembaga pendidikan, maupun kegiatan sosial lainnya. Infak tidak memiliki batasan jumlah tertentu dan dapat dilakukan kapan saja sesuai kemampuan. Apa tujuan dari infak tersebut? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan dan ibadah. Membantu orang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim, dan korban bencana lainnya. Menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan solidaritas antara sesama, mengurangi kesengajaan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, memberikan harta dan jiwa dari sifat fakir atau tamak dan cinta dunia yang berlebihan, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan bantuan. Sedekah ialah pemberian secara sukarela yang dilakukan seseorang untuk membantu orang lain dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedekah tidak hanya berupa uang atau harta, tapi juga bisa berupa tenaga, jasa. Yang dimaksud tenaga yaitu jasa, nasihat, senyuman, maupun tindakan baik lainnya yang memberikan manfaat terhadap orang lain. Dengan demikian, infak lebih sering berkaitan dengan pengeluaran harta.
Sedangkan kalau sedekah itu memiliki makna yang lebih luas, karena mencakup segala bentuk kebaikan, seperti senyum, seperti nolong orang di jalan yang lagi keberatan, dan lain-lain. Tujuan infak dan sedekah ini yang mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh ridhonya, membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan, menumbuhkan rasa kepedulian dan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan antara masyarakat yang mampu dan yang kurang mampu, meringankan beban hidup fakir miskin, yatim, dan du'afa. Du'afa itu orang-orang yang lemah, menumbuhkan sifat dermawan dan menghilangkan sifat kikir. Kikir itu kayak cerai ya, kayak kalau nggak salah. Mendukung kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan, menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih harmonis dan saling membantu, menjadi sarana pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat, meningkatkan ukhuwah saudara Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam. Manfaat dari sedekah itu bagi pemberi mendapat pahala dan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membersihkan harta dan jiwa yang sifat tamak, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang dimiliki, melatih kepedulian diri terhadap sesama manusia, menjadikan hati lebih tenang dan bahagia bagi penerima, membantu memenuhi kebutuhan hidup, meringankan kesulitan ekonomi dan yang dialami, memberikan semangat dan harapan untuk menjalani kehidupan, membantu memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Wakaf produktif. Wakaf produktif adalah wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara produktif sehingga menghasilkan keuntungan atau manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Harta yang diwakafkan tidak dijual, tidak dihibahkan artinya itu diberi, dan tidak diwariskan juga, tetapi dikelola agar menghasilkan pendapat yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Berbeda dengan wakaf tradisional yang biasanya berupa tanah untuk masjid atau makam, wakaf produktif di sini memanfaatkan aset wakaf untuk kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomi. Hasil pengelolaannya kemudian digunakan untuk membantu masyarakat dan mendukung berbagai program sosial. Pucuk iklan bodi, kita tak kodungan, pintorot sabo. Tujuan wakaf produktif di sini meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan sumber dana sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan sumber dana sosial yang berkelanjutan, membantu mengurangi kemiskinan, mendukung pembangunan ekonomi umat, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, menciptakan kemandirian ekonomi bagi lembaga sosial dan keagamaan, mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf agar lebih produktif lagi. Karakteristik wakaf produktif. Aset wakaf tetap terjaga dan tidak boleh dijual sembarangan. Hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti menyumbang uang untuk pembangunan masjid, memberikan manfaat jangka panjang, berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan berulang kali. Maksudnya mendapatkan keuntungan yaitu keuntungan yang sudah diperoleh dari bulan lalu dikelola lagi agar lebih banyak keuntungannya, guys. Bentuk-bentuk wakaf produktif ini ada. Yang pertama, wakaf tanah pertanian. Tanah wakaf digunakan untuk kegiatan pertanian atau perkebunan. Hasil panennya dijual dan keuntungannya
Tujuan manajemen dana sosial mengelola dana sosial Islam secara profesional dan amanah, menyalurkan dana kepada pihak yang berhak menerimanya, mengurangi kemiskinan dan kesengajaan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pemerataan pendapatan dalam masyarakat, memperdayakan ekonomi umat melalui program produktif, memastikan dana yang digunakan sesuai syariat Islam, menciptakan manfaat sosial yang berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan pendidikan seperti pendidikan, kesehatan. Bentuk-bentuk wakaf produktif ada wakaf tanah pertanian. Tanah wakaf digunakan untuk kegiatan pertanian atau perkebunan. Hasil panennya dijual dan keuntungannya digunakan untuk kegiatan sosial. Wakaf bangunan atau ruko. Bangunan wakaf disewakan kepada masyarakat atau pelaku usaha. Uang sewa, ijaroh sewa, ijaroh kan berarti digunakan untuk membiayai pendidikan, masjid, panti asuhan, pondok, dan program sosial lainnya. Dan dengan syariah kan Islam yang ada Islamnya. Wakaf uang. Seseorang mewakafkan sejumlah uang yang kemudian dikelola dan diinvestasikan pada usaha yang sesuai syariah. Keuntungan investasi disalurkan terhadap kepada masyarakat. Wakaf sarana pendidikan. Aset wakaf digunakan untuk mendirikan sekolah. Oh, beda lagi, guys. Yang tadi itu salah saya, guys. Aset wakaf digunakan untuk pendirian sekolah, pesantren, atau perguruan tinggi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Wakaf sarana kesehatan. Aset wakaf digunakan untuk membangun klinik, rumah sakit, atau fasilitas kesehatan yang dapat membantu masyarakat. Manfaat wakaf produktif, manfaat yang ada manfaat ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, membantu pembangunan usaha kecil dan menengah, mengurangi tingkat kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi umat, manfaat sosial, membantu masyarakat kurang mampu, mendukung program pendidikan dan kesehatan, mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial, manfaat keagamaan, menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir, mendukung kegiatan dakwah dan pendidikan Islam, meningkatkan kesejahteraan umat sesuai prinsip syariah. Contoh wakaf produktif. Poin penting dari zakat produktif ialah harta wakaf tetap utuh dan terjaga. Hasil pengelolaannya digunakan untuk kemaslahatan atau membantu masyarakat yang lain yang perlu bantuan, memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan keagamaan secara berkelanjutan, menjadi sumber dana sosial jangka panjang, membantu pembangunan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat, mendorong kemandirian serta kesejahteraan masyarakat, merupakan salah satu instrumen penting dalam keuangan sosial Islam untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dan aset wakaf tetap terjaga dan tidak boleh diperjualbelikan dan dihibahkan atau diwariskan. Dua, dikelola secara produktif untuk menghasilkan keuntungan atau manfaat ekonomi. Hasil pengelolaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan keagamaan. Memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan bagi masyarakat, mendorong pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan aset yang menghasilkan. 6. Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dikelola oleh nazir pengelola wakaf secara amanah dan profesional. Dapat berupa
berbagai jenis aset seperti tanah, bangunan, uang, kebun, atau aset produktif lainnya. Menjadi sumber dana sosial yang berkelanjutan karena pokok aset tetap dipertahankan, menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang luas bagi generasi sekarang maupun yang akan mendatang. Contoh wakaf produktif yaitu tanah wakaf yang dijadikan pertokoan dan hasil sewanya digunakan untuk pendidikan. Rumah sakit yang dibangun dari dana wakaf, kebun atau lahan pertanian wakaf yang hasilnya disalurkan terhadap masyarakat lain. Wakaf uang yang diinvestasikan secara syariah dan keuntungannya digunakan untuk kegiatan sosial. Kata kunci penting, wakif, orang yang berwakaf, nazir, orang yang mengelola. Wakaf, maksudnya itu orang yang dipercaya oleh sewakif. Wakaf harta yang diwakafkan, manfaat berkelanjutan, memperdayakan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, investasi syariah, aset produktif. Kesimpulan wakaf produktif merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang bertujuan memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam wakaf produktif, harta yang diwakafkan tidak hanya digunakan secara langsung, tapi dikelola secara produktif agar menghasilkan keuntungan atau manfaat ekonomi. Hasil dari pengelolaan tersebut kemudian disalurkan untuk berbagai kepentingan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, kegiatan keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keunggulan utama wakaf produktif di sini ada aset pokok wakaf tetap terjaga dan tidak berkurang, sementara manfaatnya dapat terus dirasakan oleh banyak orang dalam jangka panjang melalui pengelolaan yang baik dan profesional. Wakaf produktif dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, serta mendukung pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi umat. Selain memberikan dampak ekonomi, wakaf produktif juga memiliki nilai ibadah dan sosial yang tinggi karena menjadi sarana untuk berbagi dan membantu sesama manusia. Oleh karena itu, wakaf produktif berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan adanya wakaf produktif, manfaat harta yang diwakafkan dapat terus mengalir dan dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dan di sini ada manajemen dana sosial Islam. Manajemen dana sosial Islam adalah proses perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, distribusian, dan pengawasan dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan transparan dan sesuai dengan prinsip syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Poin-poin penting dalam manajemen dana sosial Islam yaitu pengelolaan dana sosial secara amanah, yaitu terpercaya dan transparan, bisa dilihat langsung, agar dana digunakan sesuai tujuan syariah. Menghimpun dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf iswaf yang disingkat dalam singkatan iswaf. Menyalurkan dana kepada pihak yang berhak menerima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program sosial dan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan
kesenjangan sosial dalam masyarakat, memperdayakan masyarakat melalui bantuan produktif, pelatihan dan modal usaha, memastikan akuntabilitas dan pelaporan keuangan yang jelas yang dapat mempertanggungjawabkan, menerapkan prinsip syariah dalam setiap proses penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana. Tujuan manajemen dana sosial mengelola dana sosial Islam secara profesional dan amanah, menyalurkan dana kepada pihak yang berhak menerimanya, mengurangi kemiskinan dan kesengajaan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pemerataan pendapatan dalam masyarakat, memperdayakan ekonomi umat melalui program produktif, memastikan dana yang digunakan sesuai syariat Islam, menciptakan manfaat sosial yang berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan dana, mendukung pembangunan sosial pendidikan seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Manfaat manajemen dana sosial Islam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu fakir miskin, yatim, duafa, orang-orang yang lemah, masyarakat yang membutuhkan, mengurangi kesengajaan ekonomi, penyaluran dana menjadi lebih tepat, sasaran dana diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya, mengurangi risiko penyalahgunaan dana, mendorong memperdayaan ekonomi umat. Dana dapat digunakan untuk modal usaha, pelatihan, keterampilan, dan program produktif, membantu masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, pengelolaan yang transparan dan akuntabel, membuat masyarakat lebih percaya untuk menggunakan dana sosialnya, mengurangi kemiskinan, program bantuan dan pemberdayaan dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan, mendukung pendidikan dan kesehatan. Dana sosial dapat digunakan untuk beasiswa, pembangunan sekolah, bantuan pengobatan, dan fasilitas kesehatan lainnya. Manfaat lainnya adalah meningkatkan solidaritas dan kepedulian sosial. Melalui pengelolaan dana sosial, masyarakat diajak untuk saling membantu, gotong royong, berbagi, dan peduli terhadap manusia. Semangat gotong royong dan ukhuwah Islam yang menjadi lebih kuat karena adanya kesadaran bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitarnya. Manajemen dana sosial Islam juga berperan dengan mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Dana yang dikelola tidak hanya digunakan untuk bantuan konsumtif, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi program produktif yang menghasilkan manfaat jangka panjang. Misalnya, dana wakaf produktif dapat digunakan untuk membangun usaha atau aset yang menghasilkan keuntungan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Dari sisi kelembagaan, manajemen dana sosial Islam memberikan manfaat berupa peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Dengan adanya pencatat, pelaporan, dan pengawasan yang baik,
Masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana dikelola dan disalurkan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelolaan dana sosial. Selain membantu individu dan keluarga, manajemen dana sosial Islam juga memberikan manfaat bagi pembangunan masyarakat. Secara luas, dana sosial dapat digunakan untuk membangun sekolah, pesantren, rumah sakit, sarana ibadah, serta fasilitas umum lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Dengan demikian, manfaat dana sosial tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan secara langsung, tapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, manajemen dana sosial Islam dapat membantu menciptakan kemandirian ekonomi, keadilan sosial, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Pengelolaan yang profesional dan sesuai syariah menjadikan dana sosial sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi umat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, manajemen dana sosial Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyaluran bantuan, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan yang mampu menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat. Sumber dana sosial Islam: zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan donasi sosial lainnya. Prinsip pengelolaan dana sesuai dengan syariat hukum-hukum Islam. Amanah yang dapat dipercaya, transparan, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Profesional, fungsi manajemen dana sosial Islam, pengumpulan dana, pengelolaan dana. Fungsi manajemen dana sosial Islam: pengumpulan dana, pengelolaan dana, pengembangan dana, penyaluran dana, pengawasan, dan evaluasi. Pihak yang terlibat: muzaki, pemberi zakat; mufik, pemberi infak; wakif, pemberi wakaf. Apa perbedaannya zakat, infak, sedekah, dan wakaf? Kalau zakat, harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang memenuhi syarat tertentu. Misalnya, uangnya sudah banyak. Infak, mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang baik secara sukarela. Memberikan secara sukarela. Dibaca. Sedekah, pemberian atau bantuan secara sukarela untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf, menyerahkan harta untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kepentingan umum. Seperti Al-Quran, diwakafkan terhadap masjid untuk dibaca oleh masyarakat atau orang. Maka itu yang dihukumkan wakaf orang yang memberi Al-Quran terhadap masjid, mewakafkan Al-Quran agar bisa dibaca oleh masyarakat atau orang lain. Integrasi ziswaf dan keuangan komersial. Integrasi ziswaf dan keuangan komersial adalah penggabungan atau sinergi antara instrumen keuangan sosial Islam, zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan lembaga keuangan komersial seperti bank syariah, BMT, koperasi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi syariah umat. Keuangan inklusif syariah. Keuangan inklusif syariah adalah
sistem layanan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah Islam dan bertujuan memberikan akses keuangan yang mudah, aman, adil, serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang belum terjangkau layanan keuangan. Format keuangan inklusif syariah memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap tabungan, pembiayaan, asuransi syariah, dan layanan keuangan lainnya tanpa melanggar ketentuan syariah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan